Guys, ini adalah prank yang viral banget, pura-pura lift jatuh. Nah, ini adalah target yang pertama, dia malah pingin bantuin semua orang. Baik banget gak sih? Nah, kalau misalkan target yang kedua, mereka ikutan panik dan merasa kalau misalkan lift ini benar-benar jatuh. Tapi ini yang paling parah, target ketiga saat semuanya jatuh, mereka cuman ketawa doang, bener-bener gak peduli sama sekali, kayak gak ada apa-apa. Dan bahkan mereka bilang, ayo dong ulang lagi, kita mau ngerekam ini. Dan saat liftnya kebuka, mereka pergi aja kayak gak ada apa-apa yang terjadi guys. Ini gila banget sih, kalau kalian reaksinya yang mana? Guys, apakah sebenarnya hiu megalodon itu masih tersembunyi di laut kita? Jadi hiu megalodon itu merupakan hiu terbesar sepanjang sejarah. Bahkan dia udah menjelajahi lautan sekitar 28 juta tahun yang lalu. Kalian bayangin aja, dia itu mengkonsumsi 1 ton makanan per harinya guys. Termasuk paus dan makhluk besar lainnya di laut. Tapi banyak ahli bilang kalau misalkan hiu megalodon itu udah punah karena penurunan jumlah persediaan makanan untuk mereka. Namun jangan salah, sejarahnya pada tahun 1918 ada nelayan di New South Wales bilang kalau misalkan jaringnya itu dimakan hiu raksasa. Dan banyak yang menduga hiu itu adalah megalodon. Namun menurut pakar hiu dan megalodon dari Wales, memastikan megalodon sudah punah sejak 2,6 juta tahun yang lalu. Setiap cowok ini bersin, semua kerjaannya tuh bisa beres guys, sampai akhirnya dia tuh malah menjadi tua kayak gini. Jadi kisahnya cowok ini lagi lembur gak bisa pulang karena kerjaan terus dikasih sama dia. Di situ dia udah bete banget karena dia benar-benar pingin pulang. Tapi tiba-tiba dia itu bersin. Tapi setelah dia sadar, dia lihat lagi kerjaan dia itu semuanya keisi semenjak dia bersinin kertas itu. Di situ dia masih ragu dan gak percaya, akhirnya dia coba bersinin lagi. Iya dong, semua kerjaannya benar-benar selesai secepat itu. Setelah dia pikir-pikir, bersinnya dia tuh ajaib banget, bisa nge-skip waktu. Akhirnya dia coba untuk bersin lagi, dan apel di tangan dia berubah menjadi busuk. Dan karena keseringan bersin, dia itu hidungnya berdarah dan berubah menjadi tua. Untuk jalan aja dia susah banget karena dia jadi rapuh banget. Nah, tiba-tiba pas lagi merangkak dia bersin lagi dan dia malah berubah menjadi tulang dong guys. Guys, ini adalah sekolah yang unik banget di mana muridnya itu yang mengontrol pendidikan dan gurunya. Jadi sekolah ini namanya Brooklyn Free School yang berada di Clinton Avenue, New York. Jadi murid-murid yang ada di sini ada sekitar 80 orang berusia 4-18 tahun. Bahkan mereka yang mengatur pelajaran dan juga gurunya. Seperti mereka mau main video game, belajar, gambar, bekerja di laptop, itu semua terserah mereka. Jadi sekolah ini terinspirasi dari filsafat pendidikan demokratis yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Gak ada PR, gak ada nilai, jadi para murid bebas melakukan bagaimana mereka mau belajar. Namun tetap harus ada rapat pertemuan demokratis setiap minggunya di sekolah. Cara kamu menyelamatkan diri apabila kamu berenang ketemu ikan piranha. Yang pertama yang harus kalian tahu, piranha gak terlalu tertarik sama manusia yang masih hidup. Kecuali kalian udah dalam keadaan sekarat bahkan meninggal. Baru deh itu menjadi makanan buat dia. Terus kalau kamu lihat piranha ada di sekitar kamu, kamu harus tenang dulu dan beri gerakan selambat mungkin. Jangan terlalu bersuara, kalau nggak piranha bisa jadi agresif. Dan kalau kamu masih mau hidup, jangan pernah kamu mengganggu telur dari piranha. Kalau dia udah merasa terganggu dan terancam, dia akan menyerang kamu dan itu benar-benar berbahaya banget. Karena seperti kalian tahu, gigi piranha itu benar-benar kuat yang bisa mencabik-cabik kamu. Dan kalau lagi di laut, jangan berusaha melakukan cipratan-cipratan air, karena itu sangat menarik untuk gerombolan piranha. Cewek ini akan menghabisi nyawa setiap orang yang jatuh cinta sama dia, dan ini akhirnya malah parah banget guys. Jadi kisahnya ada cowok cupu yang gak pernah bisa ngobrol sama cewek. Dia setiap hari cuma ngobrol sama patung aja supaya dia bisa latihan. Sampai tiba-tiba cowok cupu ini jatuh cinta sama tetangga yang cantik banget bernama Chelsea. Tapi Chelsea itu gak mau berhubungan sama siapapun. Akhirnya cowok cupu ini memberanikan diri untuk ngomong ke Chelsea kalau dia suka sama Chelsea. Tapi Chelsea bener-bener gak mau pacaran sama sekali. Sampai daripada Chelsea harus pacaran, dia mendingan menghabisi nyawa dari cowok cupu ini. Bahkan dia rela buang tubuh dari cowok ini ke hutan guys. Aku baru upload yang gak ada sensor di YouTube aku, share internet. Lagi mau nikah, ayah dari pengantinnya malah ngajak pengantinnya untuk mundur. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ayah ini nganterin anaknya untuk menikah. Tapi dia gak mau pernikahan ini terjadi karena dia gak suka sama calon suami dari anaknya. Akhirnya ayahnya punya ide yang cemerlang banget. Musik yang mereka gunakan untuk berjalan, ayahnya putar mundur guys. Sehingga anaknya juga harus mundur mengikuti musik tersebut. Nah di sini semua orang udah bingung banget dong, tapi anaknya tuh gak mau ngikutin ayahnya. Karena tetap aja anaknya mau menikah pada hari ini. Dan karena ayahnya tetap gak setuju, ayahnya mundur aja sendiri. Apa yang
terjadi kalau misalkan oksigen hilang dari bumi kita selama 5 detik aja? Manusia dapat menahan nafas kurang lebih 30 detik. Jadi kalau misalkan hilangnya oksigen di dunia selama 5 detik nggak masalah dong. Tapi jangan salah, apa yang terjadi sama lingkungan sekitar kita dan atmosfer itu benar-benar parah banget. Ketika oksigen menghilang, langit di seluruh dunia akan berubah menjadi gelap. Seluruh bangunan dan jalan juga akan runtuh. Karena tanpa oksigen tidak ada senyawa yang bisa membuat benda-benda mempertahankan bentuknya. Mesin kendaraan juga akan berhenti total, dan lapisan kerak bumi akan hancur dan tenggelam. Cowok ini setiap malam selalu ngobrol sama patung-patung yang mukanya bisa dia ganti sesuai cewek yang lagi dia deketin. Ini parah banget sih guys. Jadi kisahnya cowok ini seumur hidupnya selalu pingin banget pacaran. Jadi dia mulai pakai aplikasi kencan online, tapi dia nggak pernah berani ketemu, dia beraninya sama patung ini doang. Nah kalau misalkan cewek ini udah nggak mau sama dia, biasanya mukanya diganti dengan cewek lain yang baru dia deketin. Bahkan di kotak ini udah banyak banget muka cewek-cewek yang pernah dia suka. Tiba-tiba ada tetangganya yang cantik banget bernama Chelsea datang ke rumah dia. Itu ngebuat dia bener-bener jatuh cinta dan obses banget sama Chelsea. Bahkan dia kalau misalkan Chelsea lagi nyuci, dia sering ikutin dan bajunya Chelsea sering diambil. Bahkan bajunya juga dipasangin ke patungnya. Sampai suatu saat Chelsea itu datang ke rumahnya dia. Dan cowok ini akhirnya ngomong suatu hal yang bikin Chelsea bener-bener takut banget dan pingin kabur dari situ. Ini bener-bener akhirnya nggak nyangka dan serem banget. Baru aja aku upload di YouTube aku Share Antoinette, tinggal pencet ini di bio aku. Guys, ini adalah rahasia kecoa betina yang bisa bertelur tanpa kecoa jantan. Jadi berdasarkan penelitian ilmuwan Universitas Hokkaido di Jepang, mereka menempatkan kecoa betina selama 3 tahun. Dan ternyata hasilnya kecoa betina tetap bisa berkembang biak tanpa ada kecoa jantan. Dan dia menghasilkan koloni yang keseluruhannya adalah betina. Nah, jenis reproduksi kecoa ini namanya parthenogenesis. Jadi kalau kalian lihat, telur yang menetas ini adalah telur yang berkembang dari telur ibu sendiri. Sehingga makanya banyak kecoa itu kecoa betina loh. Nah, dengan kecoa melakukan parthenogenesis ini, merupakan strategi kecoa supaya bisa mendapat keturunan dengan cepat, sehingga bisa segera menjajah habitat baru. Nah, setelah itu kecoa-kecoanya akan berwarna putih kayak gini, baru deh nanti dia akan berwarna coklat seperti yang biasa kita lihat. Guys, apa sih yang akan terjadi sama bumi kita kalau kecoa nggak ada lagi di dunia ini? Banyak banget orang yang menganggap kalau kecoa itu adalah salah satu binatang yang paling menjijikan. Karena mereka bisa membawa kotoran dan bakteri masuk ke dalam rumah. Tapi kalau kecoa ini punah, ternyata ada dampaknya loh bagi bumi. Jadi kecoa itu bermanfaat untuk mengendalikan siklus nitrogen. Baik di kota, desa, gunung, pantai, dan hutan. Jadi ketika kecoa makan, dia itu akan mengeluarkan kotoran. Dan kotoran itu mengandung bahan alami seperti nitrogen. Dan nitrogen itu sangat penting bagi pertumbuhan pohon dan kehidupan di hutan. Tanpa nitrogen, pohon nggak bisa tumbuh, sedangkan manusia membutuhkan pohon sebagai penghasil oksigen. Yang selanjutnya, kalau kecoa nggak ada, rantai makanan pastinya akan terganggu. Pria ini selalu percaya kalau misalkan dia akan masuk surga dengan menjatuhkan pesawat ini. Ini benar-benar parah banget guys. Jadi kisahnya ada 2 orang pria yang masuk dalam pesawat dengan tujuan tertentu. Mereka tuh percaya banget kalau misalkan mereka menghancurkan pesawat ini, mereka nantinya akan masuk surga. Nah, pas masuk ke dalam pesawat, mereka bertingkah seperti biasa aja. Dan ketika pesawat udah mulai terbang, mereka itu mulai seneng nih. Karena sebentar lagi mereka akan membuat semua orang yang ada di dalam pesawat itu meninggal. Akhirnya membuat mereka tambah yakin lagi. Mereka menonton video yang bilang kalau misalkan kamu akan masuk surga kalau kamu bisa menghabisi orang-orang ini. Nah, di situ dia mulai rada stres gitu, udah mulai teriak-teriak guys. Di situ dia mulai rada stres dan teriak-teriak. Sampai semua penumpang tuh jadi ngeliat ke arah dia. Tapi ternyata misinya dia tetap dia laksanakan. Dia menaruh bahan peledak di dalam toilet pesawat. Dan tiba-tiba pramugarinya menemukan bahan peledak tersebut dan langsung panik banget ngomong ke pilotnya. Cowok ini yakin kalau misalkan dia akan masuk surga kalau membuat semua orang di pesawat ini meninggal. Kalian harus lihat akhirnya. Jadi dia udah memasang semua alat yang membuat pesawat ini akan meledak. Tiba-tiba pramugari melihat alat tersebut dan langsung melaporkan ini ke pilotnya. Di sini pilotnya benar-benar udah kaget banget. Dan akhirnya pilotnya turun tangan. Pilotnya menuju ke para penumpang dan kasih tahu apa yang terjadi sebenarnya kalau pesawat ini akan meledak. Tapi pilot bilang kalau misalkan kita semua harus tenang. Dan pilotnya juga bilang apakah ada yang bisa menjinakkan peledak tersebut. Di sini mereka berdua merasa udah mulai kasihan nih guys. Karena semua orang tuh panik banget. Dan tiba-tiba mereka memutuskan untuk angkat tangan. Dia bilang dia mengerti semuanya dan dia bisa menjinakkan peledak tersebut.
Awalnya semua orang nggak yakin, tapi dia bisa menjelaskan semua hal tentang peledak tersebut. Akhirnya pilot mulai percaya sama dia walaupun pramugarinya rada ragu. Tapi bentaran aja peledaknya itu langsung mati guys. Dan akhirnya pesawat ini bisa diselamatkan karena dia. Di sini dia mendapatkan pelukan dan cinta dari berbagai orang yang membuat dia merasakan arti pengorbanan sesungguhnya. Setelah ini mereka berdua sadar banget kalau apa yang mereka lakukan itu benar-benar salah. Dan bahkan mereka memutuskan melaporkan diri mereka sendiri ke polisi. Link video aslinya di Instagram story aku @sherantoynet.